adik-adik suku-suku kepala daerah, kalau memang ada keluhan nanti sampaikan ya, baik ke live chat, di website ataupun langsung saja. Apapun terkait dengan tim, baik itu melalui keluhan perilaku, keluhan yang lain-lain yang dengan keuangan, misalnya, coba sampaikan kepada kami dan itu menjadi bahan evaluasi kami, karena pada prinsipnya kami itu hanya ingin memberikan masukan kepada Pemda yang terbaik supaya memang jalan-jalan Pemda ke depan akan kami selalu ingin menyampaikan kepada para kepala daerah sedikit substansi terkait dengan hasil supaya memang menjadi evaluasi bersama, diketahui bersama kepala daerah inspektorat adik untuk tentunya pengelolaan yang lebih baik masyarakat agar menjadi akuntabel dan transparan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan visi untuk menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Sebagai lembaga negara yang memiliki independensi, integritas, dan profesionalisme, BPK RI mendorong pencegahan korupsi dan melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Selamat datang di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPK NTB berupaya sepenuhnya untuk mendukung visi misi BPK RI dan mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas tinggi, akuntabel, bersih, dan transparan. Untuk mencapai itu, BPK NTB memiliki tim penggerak zona integritas yang berperan untuk merancang dan melaksanakan program yang mampu mendorong terwujudnya zona integritas yang berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam target prioritas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan penetapan role model agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan BPK NTB. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh BPK NTB? BPK NTB berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, responsif, ramah dan nyaman, serta mendukung keterbukaan informasi publik kepada pemangku kepentingan dengan menghadirkan Pusat Informasi dan Komunikasi. Layanan ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin memperoleh informasi maupun penyampaian pengaduan terkait pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain layanan Pusat Informasi dan Komunikasi, saat ini juga dikembangkan Pojok Ilmu dan Wisata yang memberikan edukasi serta informasi terkait pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website, PPPID, dan media sosial juga dilakukan agar penyebaran keterbukaan informasi lebih cepat, mudah, dan transparan. BPK NTB menghadirkan berbagai kegiatan manajemen pengetahuan dalam bentuk Knowledge Transfer Forum, coaching, FGD, dan diklat lainnya untuk meningkatkan kompetensi para pelaksana BPK NTB, pengarahan kepala perwakilan secara rutin atas nilai-nilai dasar BPK, serta pemberian penghargaan pegawai teladan.
dilatar belakangi oleh proses pertanggungjawaban belanja yang dilakukan secara tidak efektif dan efisien. BPK NTB menghadirkan inovasi pertanggungjawaban keuangan atau aplikasi Perjaka yang mampu meminimalisirkan kesalahan, pengoperasian yang mudah, pengisian fitur secara otomatis, terstandar, dan mampu memangkas waktu dengan output yang diperoleh lebih singkat. Dengan adanya resiko penyajian informasi ketersediaan obat yang tidak akurat, serta penyajian rekam medis pegawai yang tidak up-to-date, dengan penerapan inovasi aplikasi Infonik atau aplikasi inventarisasi obat poliklinik secara online, maka data-data informasi pengguna obat, informasi ketersediaan obat, dan data rekam medis akan memudahkan dalam penyusunan pengadaan obat yang matang, efektif, dan efisien. Selanjutnya, layanan informasi hukum terintegrasi optimalisasi pemeriksaan atau LIHTOP yang dilatar belakangi oleh dibutuhkannya kolaborasi yang lebih optimal pada subbagian hukum dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan tupoksi BPK NTB, yaitu kegiatan pemeriksaan yang ditampilkan dalam portal BPK NTB sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pemeriksa. BPK NTB juga berupaya membawa informasi lebih dekat kepada masyarakat melalui inovasi kegiatan BPK NTB Goes to Campus maupun BPK NTB Goes to Car Free Day. Dengan bahasa yang sederhana, cara edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat, BPK NTB mengenalkan nilai-nilai dasar BPK dan budaya kerja BPK NTB serta mensosialisasikan anti korupsi dalam upaya pencegahan korupsi dan pemberian informasi yang transparan. Inovasi-inovasi dalam mewujudkan zona integritas WBK terus dikembangkan, yaitu adanya layanan live chat Rinjani, suatu ruang informasi dan jembatan komunikasi yang menjadi unggulan terkini guna terciptanya komunikasi dua arah yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih cepat dalam pengajuan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Serta adanya inovasi WhatsApp Group Sinergi sebagai inovasi koordinasi antara BPK NTB dengan stakeholder. Di bidang pemeriksaan, inovasi juga dilakukan dengan menghadirkan aplikasi Sistem Penilaian Anggota Tim Elektronik atau SIPATEN. SIPATEN merupakan aplikasi yang digunakan untuk menilai kinerja anggota tim pemeriksaan secara real-time, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja melalui mobile dengan keunggulan tersedianya fitur dokumentasi kerja anggota tim dan lokasi keberadaan tim pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan budaya kerja Trasmi BPK NTB dan sinergitas kolaboratif bersama stakeholder demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja Trasmi pada pelaksana BPK NTB. Serangkaian aktivitas dan inovasi yang dilakukan oleh BPK NTB menghasilkan dampak positif atas perubahan dan pembenahan zona integritas antara lain. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam laporan kinerja semester 1 tahun 2022 sebesar 86,45% atau melebihi dari target nasional sebesar 75%. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah atau AKIP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 memperoleh nilai 91,57 atau dengan predikat AA.
Pencapaian kinerja tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dalam periode Renstra tahun 2021 sebesar 3,87 poin, lebih tinggi dari capaian tahun 2020 sebesar 3,53 poin. Untuk pencapaian kinerja tingkat penerapan manajemen pengetahuan dalam periode Renstra tahun 2021 sebesar 137,5% atau naik 37,5% dari tahun 2020. Dalam pengelolaan resiko, BPK NTB meraih penghargaan pengelola resiko terbaik 1 tahun 2021. Tulisan hukum BPK NTB masuk dalam 6 besar terbaik tahun 2021 yang dipanelkan di hadapan tim panelis Universitas Indonesia. Tidak terdapat gugatan atas LHP BPK dan pengaduan kode etik dan integritas sampai dengan semester 1 tahun 2022. Adanya peningkatan kepuasan atas layanan publik BPK NTB hingga September 2022 dalam hal pemeriksaan, layanan media, komunikasi, pengaduan, dan lainnya melalui live chat Rinjani, serta atas sikap dan perilaku pemeriksa selama pemeriksaan. Berdasarkan hasil visitasi keterbukaan informasi publik, BPK NTB menjadi role model keterbukaan informasi publik untuk badan publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya Irjen Polisi Dr. Andes Joko Purwanto, Kapolda Nusa Tenggara Barat. Saya Sungapin, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB. Saya Ilham Nuridayat, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Hajah Baiti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Heru Saptadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Saya Sudarmanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Hajah Indah Damayanti Putri, Bupati Bima. Sangat yakin bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTB Sangat layak mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Kami melihat komitmen serta sikap pimpinan dan jajaran BPK NTB selama menjalankan pemeriksaan atau kegiatan lainnya mencerminkan sikap yang independen, berintegritas, dan profesional. Terutama dalam mengawal pengembangan ekonomi, pengendalian inflasi, dan digitalisasi ekonomi. BPK NTB sebagai lembaga pemeriksa keuangan telah mengelola keuangan secara akuntabel dan berintegritas. Selama ini saya juga merasakan bahwa BPK NTB sangat responsif dan terbuka untuk berdialog tentang berbagai hal, Termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK. baik secara langsung maupun melalui aplikasi live chat Rinjani dengan tetap memperhatikan koridor aturan-aturan internal yang ada. Kami pun berkesimpulan bahwa BPK NTB dapat meraih Predikat BPK. Sukses terus BPK untuk NTB gemilang dan Indonesia maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BPK